Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngapak orang kapenak seluruh YouTube. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi kemudahan dalam rezeki. Amin. Salam pengguna SIM. Halo teman-teman, hari ini saya ingin berbagi tips atau informasi teman-teman. Komponen-komponen apa saja sih yang bisa membuat mesin overhead atau temperatur cepat panas teman-teman. Ini pengalaman saya sendiri ya, dan apabila ada kekurangan mohon ditambahkan ya teman-teman ya, untuk saling berbagi informasinya teman-teman. Yang pertama adalah radiator. Apabila ada kebocoran atau radiator mampet teman-teman, itu juga bisa menyebabkan overhead atau mesin cepat panas teman-teman. Dan kemudian di radiator ini kan fungsinya juga sebagai tempat sirkulasi atau pembuangan panas airnya teman-teman, di mana pembuangan panas ini melalui kisi-kisi ini teman-teman, atau orang sering disebut sarang tawonnya teman-teman, sehingga panasnya ini dibuang melalui sirip-sirip yang kecil ini teman-teman. Apabila sirip-sirip ini juga tidak maksimal atau tertutup teman-teman, ini juga tidak menyebabkan tidak maksimal dalam membuang panasnya teman-teman, karena ini kan juga jalurnya penyedotan kipas teman-teman, sehingga kalau bisa dicek juga sarang tawonnya apakah banyak yang menutup atau tidak teman-teman, selain kalau ada gejala mampet ataupun tersumbat radiatornya teman-teman, atau ada kebocoran. Dan kalau bisa sarang tawonnya itu bisa teman-teman perbaiki itu, kalau nggak terlalu parah ya bisa menggunakan dray yang kecil teman-teman, yang kecil untuk memperbaikinya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, ini contoh saja ya. Kalau ada itu yang kecil, obengnya atau besi yang pipih yang kecil teman-teman, sehingga itu nanti memaksimalkan proses pembuangan panasnya teman-teman saat kipas on teman-teman, sehingga udara yang masuk melalui hisapan kipas itu lebih maksimal teman-teman. Mungkin ini sepele tapi juga bisa menyebabkan panas teman-teman. Dan kemudian juga kalau teman-teman misalkan sedang menguras radiator, coba dicek dalamannya teman-teman, dicek dalamnya apakah ada sumbatan atau tidak teman-teman, karena saya pernah mengalami ya, radiator saya tersumbat. Di video samping itu ada sumbatan-sumbatan seperti itu teman-teman. Kalau yang terjadi seperti ini, saran saya ini dikorok ya teman-teman ya. Kalau ada dana lebih baik dikorok ke tukang radiator untuk membersihkan penyumbatannya teman-teman, karena biasanya kan dilepas upper tank atasnya teman-teman, nanti dikorok satu-satu lubang playnya, sehingga nanti juga memaksimalkan sirkulasinya lebih bagus teman-teman. Dan setelah radiator ini kita beralih ke termostat teman-teman. Selain radiator teman-teman, ada permasalahan di radiator, termostat juga bisa membuat mesin overhead teman-teman. Idealnya termostat itu adalah dia membuka saat suhu di rang kerja 80-90 derajat. Ini akan membuka teman-teman, sehingga terjadi sirkulasi teman-teman, atau pergantian air yang panas di dalam mesin sehingga didinginkan di radiator. Dan apabila suhu sudah tercapai, dia akan menutup teman-teman. Dan apabila ini rusak, otomatis tidak terjadi sirkulasi teman-teman, sehingga panasnya akan berlebih teman-teman, karena termostatnya rusak dan harus diganti ya. Pengecekannya bisa dengan cara direbus teman-teman. Kemudian berikutnya dari tutup radiator teman-teman. Tutup radiator ini juga berpengaruh ya teman-teman. Apabila tekanannya atau pirnya atau karetnya ini sudah tidak bagus teman-teman, atau pirnya sudah lemah, juga bisa menyebabkan overhead teman-teman, karena saat terjadi tekanan yang berlebih, tutup radiator ini berfungsi untuk membuang teman-teman, membuang udara atau tekanan yang berlebih teman-teman. Atau apabila radiator kurang juga melalui tutup ini teman-teman. Jadi kalau ini sudah tidak berfungsi, tidak baik, lebih baik diganti teman-teman,
biasanya gejalanya airnya meluber dari tandon reservoir teman-teman. Komponen berikutnya adalah electric fan ya teman-teman ya. Kalau mobil STM kan menggunakan electric fan. Apabila electric fan ini putaran kipasnya sudah lemah teman-teman, itu juga bisa menyebabkan mesin panas ya, ataupun juga bisa overheat apabila sampai mati teman-teman. Dan jangan lupa juga putaran kipasnya jangan kebalik, dia harus menghisap kalau letaknya dari dalam teman-teman, karena mengikuti alur udara atau hembusan angin dari depan teman-teman. Dan apabila 100 km lebih baik coba dicek untuk karbon brusnya. Apabila putarannya sudah lemah teman-teman, atau bila sudah mati, lebih baik diganti, sehingga nanti memaksimalkan proses pendinginan di radiatornya teman-teman. Dan untuk hal berikutnya, komponen dalam pendinginan yaitu water pump teman-teman. Kalau untuk Suzuki S-Team letaknya di sini ya teman-teman ya, di sebelah ini. Nah di sini dia langsung terhubung dengan puli ya, jadi ikut putaran mesin. Water pump juga bisa menyebabkan panas atau bisa overheat, karena apabila sealnya bocor, karena ada sealnya ya di dalam water pump itu ada sealnya teman-teman. Dan juga bila baling-balingnya juga sudah mulai rapuh teman-teman, atau mulai rontok, sirkulasinya juga tidak bagus teman-teman. Nah di bawah ini saya contohkan, apabila water pumpnya masih bagus, sirkulasi itu kencang teman-teman. Nah bisa dilihat itu. Nah ini juga bisa menunjukkan termostatnya juga bekerja dengan baik teman-teman. Karena apabila water pump juga tidak bagus, maka sirkulasinya biasanya juga gak kencang teman-teman, sehingga juga bisa menyebabkan mesin panas ataupun bisa overheat teman-teman. Dan untuk penggantian tutup radiator juga harus disesuaikan ya teman-teman, tekanannya itu berapa, 0,9 atau 0,1 teman-teman, jangan melebihi dari standar yang digunakan teman-teman. Dan yang terakhir adalah selangnya teman-teman, selang radiator juga harus dicek. Apabila ada retak ataupun sudah keras teman-teman, lebih baik diganti teman-teman, untuk menghindari selangnya itu pecah di jalan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.